Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah al-huda yang senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fenomena menjelang hari kiamat. Kita akan membahas tentang hadis yang kita nukil dari Nashaikhul Ibad, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan inggih menika wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang zaman ya pada umatku, yaitu apa? Yafirruna minal ulama wal fuqaha, ketika mereka meninggalkan para ulama dan ahli fikih, ketika mereka meninggalkan ahli ilmu ya, dan kemudian ahli yang faqih terhadap agama. Apa itu? Yaitu ya satabtaliyahumullahu bisalatin baliyatin, maka Allah akan menimpakan kepada umat ini yaitu dengan 3 bencana. Apa 3 bencana yang akan diterima ya oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awaluha, yang pertama yaitu adalah yarfa'ullahu ta'ala barakata min kasbihim. Jadi Allah mencabut barokah dari setiap apa yang mereka usahakan. Bayangkan kalau barokah sudah dicabut ya, maka semuanya binasa semua. Kemarin itu ada peristiwa di Purwokerto ya, seorang anak ditemukan di perutnya itu cacing jumlahnya 1 kilo. Dan ketika dibawa oleh volunteer, bukan perangkat desa ya, volunteer, sukarelawan, ketika sampai di rumah sakit itu ya sudah koma, karena cacingnya itu berada di dalam otaknya. Dan cacingnya sudah keluar ya melalui mulut dan hidungnya, dicabuti oleh perawatnya satu persatu. Ternyata setelah meninggal diotopsi isinya 1 kilo cacing. Ibunya mengalami ODGJ, gangguan mental, bapaknya kemudian ya sakit TBC menaun. Dia hidup ya di tingkat kedua, sedangkan tingkat yang pertama dijadikan kandang pitik, dan selama itu dia bermain dengan hewan ya dan pitik yang ada di situ. Sehingga ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, andaikan ada 1 keledai yang tergelincir di sungai Efrat, maka sesungguhnya Umar bin Khattab yang akan bertanggung jawab. Itu keledai, ma'asyiral muslimin. Kalau kemudian ini berkaitan dengan nyawa, artinya apa? Barokatun min kasbihim, yaitu seluruh barokah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di Singapura, di Malaysia, di pesantren Sabiqul Khairat ya, Zahra Khairina, itu dimasukkan mesin cuci Pak, oleh teman-temannya, sehingga ketika diputar mesin cucinya tadi ditemukan batok kepalanya itu utuh, tapi otaknya pecah semua, bahkan seluruh organ dalamnya itu kemudian mengalami trauma semua, seluruh tulang rusuknya itu patah semua. Itu di pondok pesantren Sabiqul Khairat. Dan kebetulan Zahra Khairina itu nama belakangnya siapa? Mahathir.
menimbulkan banyak sekali ya kehebohan di Malaysia. Jadi ma'asyiral muslimin, apalagi sekarang kemarin itu di rapat DPR pusat, kalau bisa KAI itu ditambah dengan smoking area ya di belakangnya. Kemudian juga ada tempat untuk kafe atau nongki-nongki dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu laporan terakhir KAI itu ya rugi berapa? 3,23 triliun. Kira-kira esok nggawe ya gerbong untuk smoking area apa enggak? Karena itu Pak Ignatius Jonan kemarin ya 2015 itu sudah ngilik nih, jangan membuat kereta api cepat, nanti KAI mesti rugi. Ya Pak enggak? Harganya 174 triliun dan tahun depan itu juga harus sudah bayar. Sedangkan sekarang KAI rugi 3,23. Makanya sudah diperbaiki bagus ya sebenarnya, tapi ternyata itu masih rugi juga. Ya, kalau dulu dikerasi Pak Jonan, ya Pak Jonan tidak payu sekarang. Ya, diganti dengan yang lain. Nah ini sekarang kemudian ya buh piye ngurusnya, akhirnya malah rekor hampir 3,23 triliun. Belum kita ambekan, ternyata ya akhir tahun harus membayar hutang 800 triliun. Itu duit cap gambar bilung apa 800 triliun. Bulan Oktober November itu jatuh tempo. Utangnya sudah tembus ya 9.000 triliun. Jatuh temponya 800 triliun. Kalau kemudian Allah itu kemudian mengangkat daripada barokah sebuah umat itu gampang saja. Apa sih barokah itu? Barokah itu mempunyai arti 3. Yang pertama adalah luzumu wasubut. Luzumu wasubut. Luzum itu apa? Terus menerus. Subut itu apa? Melekat. Jadi terus menerus melekat apa? Kebaikannya. Ya seperti misalnya Hajar dengan Ismail diletakkan di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, cuma batu dan pasir saja. Tapi barokah dengan apa? Diberikan oleh Allah air Zam-Zam. Ya pada. Dan air Zam-Zam itu mengundang orang Yaman ya dari berbagai suku itu untuk datang di Mekah semua, karena di sana ada banjir bandang yang namanya Sailul Arim. Sailul Arim itu adalah bendungan dari Ratu Sabak yang dibangun dengan megah, dikerokoti tikus. Kalau di Konoha tikusnya itu rambut hitam Pak, tapi tikus beneran ini ya. Jadi dikerokoti, akhirnya apa? Pecah bendungan tadi. Tanah yang subur dari tanah Sabak habis semua, diganti menjadi ya tumbuhan yang berduri dan sider. Sider tidak bisa dimakan, pahit sekali. Maka kemudian tanah yang subur itu hancur, maka banyak dari kaum Sabak, ya kaum Yaman, suku Himyar namanya, itu kemudian pindah di Sam, di Madinah, dan salah satunya di Mekah. Ya. Dan ketika mereka sampai di Mekah, maka mereka menjadi penduduk Mekah, dan Ismail kemudian menikah dengan pemuka daripada suku Himyar tadi. Jadi ma'asyiral muslimin, seorang penganut tauhid cuma satu, ya, kemudian menyebarkan dakwah kepada istrinya ditanam di situ, kemudian melahirkan anaknya. Satu kekuatan tauhid itu bisa menarik orang untuk kemudian bisa menjadi hamba Allah semua. Akibatnya apa? Mekah yang tandus itu kemudian menjadi pusat peradaban sampai sekarang. Kalau jenengan ya mencari buah tanpa musim, itu di Mekah itu ada semua. Enggak wae anggur, di situ ada anggur. Enggak wae ada jeruk sitrus, di situ ada jeruk sitrus. Semuanya sudah lengkap. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian salah satu barokah itu kalau dicabut bahaya. Pertama tadi luzumu wasubut. Kemudian yang kedua ya itu adalah numuwu waziyadah. Numuwu waziyadah. Numuwu itu apa? Berkembang. Waziyadah itu bertambah. Apa yang berkembang dan bertambahnya tadi? Yaitu kebaikan. Ya karena itu barokah bisa diartikan ziyadatul khair. Jadi kebaikannya menjadi semakin bertambah. Coba kalau jenengan usianya sepuh,
ya, tapi tetap sehat, bugar dan sebagainya, itu bentuk daripada barokah kehidupan kita. Coba zaman Hindia Belanda pernah ada survei bahwa angka harapan hidup ya untuk seseorang itu usia 40-50 itu sudah meninggal dunia dulu. Wanita itu menopause itu pada usia berapa? 30 tahun dulu zaman Hindia Belanda. Tapi sekarang kan sudah molor semua. Usia 40, 50, bahkan ada yang 60 itu baru menopause. Bahkan jenengan pun masih segar bugar. Dulu itu kan mereka itu usia 40 sudah tidak produktif lagi. Sudah menjadi orang tua. Tapi sekarang kan jenengan dikarunia usia sampai 80, 90. Ya itu merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khairukum, sebaik-baiknya kamu, mangtola umruhu, yang ya panjang umurnya, ya wa hasuna amaluhu, tapi amalnya banyak. Ya jadi ciri daripada orang yang ya baik itu apa? Umurnya panjang, ibadahnya juga banyak. Ini adalah yang kedua, an-numu wa ziyadah. Kemudian yang ketiga, barokah itu artinya apa? Yaitu adalah sa'adah. Sa'adah itu adalah kebahagiaan. Kalau sa'adah itu ya sak buntelan itu. Ya, kalau sa'adah itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau orang itu pengen bahagia, itu merupakan sepertiga daripada barokah dari Allah. Karena yang sepertiga tadi ada luzum wa subut, ada numu wa ziyadah, kemudian juga ada yang namanya sa'adah. Itu namanya barokah. Semua kebaikan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang para pemilik kafe bingung, arep nyetel kena royalti. Iya pada? Ya, engkau sing manten ketika kemudian nyetel lagu-lagu ya iso kena royalti bisa juga. Ya. Nyetel apa suara manuk ya sing rekam suara manuk ya dapat ya royalti juga. Jadi semuanya serba royalti, semuanya serba pajak. Karena itu ma'asyiral muslimin, ada dari beberapa ahli sosiolog ya di dalam Islam yaitu mengatakan kalau pajak itu sudah menjadi acuan utama, maka negara itu sudah mulai goyah. Karena itu kita harus ya, ini hadis dari Rasul ya, ojo kejem ini ya. Ya, salah satunya apa? La yadkhulul jannah sahibul maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dengan paksa. Ini repot ini ya. Kalau diterapkan menjadi repot. Karena itu tidak boleh disamakan antara pajak dengan zakat. Ya pada tidak boleh disamakan antara pajak dengan zakat. Itu beda sekali. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ini adalah yang pertama, yarfa'ullahu barokata min kasbihim, yaitu diangkat barokah itu ya dari kehidupan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, salallahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kemudian mereka akan diberikan ya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu bukan hanya ya satu pemimpin enggak, tapi semua yang menjadi pengurus daripada urusan rakyat itu adalah menjadi pemimpin. Coba kira-kira Indonesia butuh makanan bergizi apa enggak? Butuh sekali kan? Ini profesor dari Malang itu menemukan ya padi yang mempunyai high protein. High protein atau tinggi protein kalau dikonsumsi tidak menimbulkan diabetes. Dan itu kemudian ditemukan di Amerika. Ketika mau ke sini ditolak. Kira-kira kenapa kok ditolak berasnya? Karena merusak harga mafia beras. Yang dibutuhkan di Indonesia itu beras yang berkutu dan berkerikil. Ya. Karena apa? Itu nanti untuk jatah rakyat. Ya. Sampai kemudian beras premium dicampur dengan ya beras yang kategorinya menjadi pakan ternak sebenarnya. Ya, itu dicampur seperti tadi. Jadi ini ma'asyiral muslimin, sedangkan yang menciptakan high protein mulih yang gini ya malah ditolak.
lulusan SD Karanganyar itu bisa membuat TV LED, malah ditangkap itu Pak. Ya, coba itu dia tidak mempunyai ya ijazah, kemudian bisa menciptakan ya teknologi yang murah meriah. Ya, itu malah kemudian dipolisikan. Jangan tahu Dahlan Iskan ya, pernah mencoba mobil listrik itu loh. Jadi mobil listrik sebelum diciptakan Cina, Indonesia itu ya anak Indonesia sudah bisa membuat. Tapi di sabotase di ngerong itu tuh yang ngerong yang mau menuju ke Sarangan itu loh. Tiba-tiba kemudian ya mesinnya disabotase. Ujung-ujungnya apa? Tidak lolos uji emisi. Tidak lolos uji emisi. Akhirnya apa? Mendapatkan pemimpin yang zalim. Bukan presidennya tok saja, tapi berbagai ya di seluruh instansi itu mungkin ada yang karena mengurus urusan yang berkaitan dengan rakyat. Jadi ma'asyiral muslimin, ya karena itu Gus Dur itu ketika kemudian mengatakan polisi yang jujur cuma dua. Pertama Pak Hugeng, yang kedua itu polisi tidur. Ya, Pak Hugeng itu di kuburannya itu tidak mau ditulis sebelum dia itu meninggal Imam Santoso. Imam Santoso. Ya, namanya kan Hugeng Imam Santoso. Dia tidak mau disebut namanya sebelum dia meninggal. Ya, orang pantas aku disebut sebagai apa? Imame wong Sentoso. Aku gak bisa menyentosakan. Ya, ketika dia meninggal baru mau diberikan nama seperti tadi. Ya, karena apa? Masuk ke sistem luar biasa. Coba ya perawat yang di Jerman itu kerja di sana. Kalau di sini Kak dapat UMR sekitar 3 sampai 4 juta kan perawat. Ya, itu perawat yang sudah senior itu 3 sampai 4 juta. Kalau di Jerman tuh 60 juta, Pak. Dipotong pajak tinggal 40, ya. Take home pay-nya masih banyak. Kemudian apa itu? Waiter di Bali itu ya UMR-nya 3,5 juta. Tapi kalau di Kanada, di Jerman atau di Eropa itu berapa? 80 juta. Ya, kira-kira kenapa? Berarti jenengan salah lahir saja Pak, lahir yang Indonesia. Jadi lahirnya jenengan di sana, orang-orang Jepang itu kalau atau orang-orang Belanda, atau orang Swiss atau orang Itali, jenengan tanya duitmu piro, orang duit yang kantong. Mereka tidak punya simpanan, tidak punya rekening, kemudian uangnya juga pas-pasan. Tapi hidup mereka itu bahagia semua. Kenapa? Karena sistem jaminan sosialnya itu kuat. Sehingga kalau loro enak sing ngopeni. Kalau kelaparan ada yang memberi. Bahkan di sana itu ada kartu jaminan sosial. Nek gak mangan boleh mengambil gratis di tempat ya dinas sosialnya. Jadi jenengan mau nganggur, tidak punya duit, itu tinggal datang ke kantor nanti dikasih ada kopi dan sebagainya. Seluruh kafe di ya negeri barat itu menyediakan kalau orang itu meninggalkan susuknya itu disimpan oleh ya si pemilik kafe. Nanti kalau orang enggak ada yang tidak bisa bayar, dibayar dari situ. Itu kan sebenarnya apa itu bentuk daripada akhlak Islami kan? Tapi yang menerapkan malah negara barat. Di New Zealand kalau orang itu kemudian tutup toko siang hari itu tidak usah ditutup, dibuka belak-belakan itu. Kira-kira yang kene kalau ditutup belak-belakan orang sing jaga amblas. Ya, katut ya sak kathoke bisa nih. Ya. Ini kalau di New Zealand itu dibiarkan begitu saja, ya. Mereka karena apa? Sudah ada kesetaraan. Bahkan mereka kalau melanggar ya beberapa kali itu ya di traffic light dan sebagainya, itu nanti ya kalau kemudian dia itu melawan pekerjaan itu sudah keluar semua. Jadi sistemnya sudah rapi. Jadi ma'asyiral muslimin, ya kita itu kemudian ya melihat seperti ini sebenarnya ini adalah akhlak daripada Islami sebenarnya. Tapi salah tempat saja. Kalau di sini itu guru sebagai beban, ya apa enggak ya? Himne guru kan harusnya guru kalau di sini menjadi beban,
Ya tapi kalau kemudian Xi Jinping kemarin setiap hari guru, dia pasti mendatangkan guru-guru ya yang sudah sepuh, senior, diberi apresiasi, diberikan panggung, diberikan hadiah, diberikan subsidi, dihargai dengan sebenar-benarnya menjadi seorang guru. Kalau di sini malah memberatkan APBN. Apalagi kemarin ada yang mengatakan, oh gajinya pegawai negeri nggak layak untuk dinaikkan karena menimbulkan kecemburuan. Tapi kalau DPR yang naik nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang DPR pusat ya bukan DPR daerah sekarang pada ngabloni semua. Ya, semuanya transferan dari atas sekarang mengalami efisiensi. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian kalau ada pajak di Cirebon sampai naik 1000%, ada yang naik 1500%, ya Banyuwangi sampai ya 400%, ya daerah-daerah lain tuh 200, 100 ya, bahkan kemudian ya banyak yang naik karena apa? Ya bingung mencari pendapatan. Ya, karena apa? Transfer dari atas ora enek. Nah inilah yang kemudian membuat yang di bawah itu jaminan sosialnya, ya social security acts-nya itu tidak bisa. Sampai ada raya yang meninggal karena banyak cacingnya tadi. Bahkan kalau kita melihat itu, ya stunting di Kota Blitar saja meningkatnya luar biasa. Ya, sedangkan kemudian kalau hanya menggunakan makanan gratis itu anak-anak kan sudah tumbuh dewasa. Yang paling penting apa? Di bawah 5 tahun kan? Karena itu golden period. Kira-kira yang dikasih makan bergizi itu ya di atas 5 tahun apa di bawah 5 tahun? Ya sing gerang-gerang kuwi. Ya, itu poso malah enggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang wajib diberikan bergizi itu di bawah 5 tahun karena otaknya masih berkembang, apalagi 1 tahun pertama. Ada seorang buruh pabrik itu karena dia harus bekerja, anaknya kemudian tidak diberikan susu, kemudian diganti dengan apa? Tajin. Sedangkan tajin itu tidak ada vitamin A-nya. Sehingga ketika datang di poliklinik anak itu dalam keadaan matanya membubur, Pak. Buta kan, membubur, rusak. Karena kekurangan vitamin A tadi. Jangan vitamin A di susu kaleng pun sebenarnya ada. Apalagi di ASI ibu banyak sekali. Ya. Tapi karena ibunya harus kerja, akhirnya kemudian anaknya diberikan pada bayi. Nah bayi karena nggak bisa beli susu, akhirnya apa? Diganti tajin. Akhirnya apa? Menimbulkan disabilitas. Yaitu lahir dengan anak yang cacat matanya. Belum lagi sekarang itu angka di setiap puskesmas yang ketularan IMS, infeksi menular seksual. Anjrah enggak karuan, Pak. Infeksi menular seksual karena bebasnya pergaulan pada saat ini. Sehingga kalau bayi itu lahir ketika ibunya menderita GO atau kencing nanah, kemudian tidak ditolong oleh petugas kesehatan, lahir kemudian tidak diberikan profilaksis atau obatnya, lahir bisa buta karena terkena gonoro atau nanah yang ada di kelaminnya ibu. Luar biasa negara. Jadi barokah sudah diangkat, maka kemudian ya diberikan ya sistem atau pemimpin yang zalim. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, Afrika sudah bangkit. Vietnam itu loh yang dulu ketika kelaparan Pak Karno memberikan bantuan di Hanoi, ya sekarang malah menjadi penghasil beras terbesar se-Asia Tenggara. Indonesia dulu menjadi negara agraris, sekarang menjadi negeri perumahan. Sawahnya jadi perumahan semua. Ya. Kan izin untuk membangun bangunan itu tidak boleh kan, di lahan hijau itu tidak boleh kan. Tapi karena bisa menyuap, habis semua. Ujung-ujungnya apa? Banjir, nggak ada resapan. Ya, banyak sekali sumber air ya, di daerah Puri Kenari itu dulu sumber airnya kan banyak kan. Berarti sekarang dipakai perumahan, sumber airnya habis semua itu. Coba di Blitar itu jenengan lihat belik itu kan banyak sekali kan. Ya. Bahkan belik jaran itu yang ada di Pakunden itu bisa mengeluarkan bunyi kayak kuda di dalamnya. Bahkan bisa menjadi pertanda kalau ada kemudian gunung kelut itu mau meletus, di situ bau belerang kemudian bergolak.
Ya, di beberapa belik yang ada di Beringin sampai di Pakundan itu bisa seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan pada orang-orang ini loh, Gunung Kelut mau meletus. Sekarang ketika semuanya kena limbah tahu, ya kira-kira Dewi Kili Suci, Maisa Suro, Lembu Suro bisa memberikan sinyal apa enggak? Repot. Ya. Kan sing Bawor Sos itu kan Lembu Suro sama Maisa Suro tuh. Kalau kemudian ya mau meletus kan biasanya ya ada ya seperti gas, kemudian ada suara-suara ya yang perubahan daripada tekanan temperatur di situ itu sudah memberikan tanda sebenarnya. Tapi semua itu rusak karena apa? Ya karena manusianya saja. Karena sistemnya keliru. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, maka kemudian ada tiga tadi. Yang ketiga adalah apa? Yaitu wasali suha, yang ketiga yakhruju minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah semua naudzubillah. Ya. Jadi tiga ini merupakan bencana terbesar dari kaum muslimin. Bukan bencana tsunami, bukan gunung meletus, ya bukan kemudian banjir bandang. Apalagi sekarang kan di Jepang banjir bandang, kemudian ada cahaya yang dari langit dan sebagainya. Kalau kita melihat ada cahaya langit atau bintang yang kemudian ya seperti berjalan, itu dalam surat As-Saffat itu disebutkan itu karena banyak jin yang nginceng untuk mencuri berita langit. Wa yudafuna min kulli janib, maka mereka itu ya akan dihantam oleh Allah dengan apa? Dengan meteor. Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha mulian harasan wasuhuba. Maka ketika kemudian mereka itu menembus langit untuk mencuri berita-berita langit, maka Allah berkenan menutup langit tadi, dan kalau mereka nekat akan diberikan yang namanya panah berapi, meteor tadi. Nah, di Jepang sekarang banyak meteor. Di Ponorogo kemarin ada kayak ya bola api. Ya, orang mengatakan Banaspati dan sebagainya. Enggak, itu orang-orang yang punya aktivitas yang syirik. Sehingga ketika setan itu berusaha untuk mencuri berita langit, mereka dikejar sampai di bumi tadi. Untuk apa? Supaya mereka tidak menyampaikan banyak berita langit itu kepada para agennya di dunia. Agennya di dunia siapa? Paranormal dan dukun. Nah, ini kan meresahkan sekali kan? Dulu ada yang namanya Mama Lemon. Mama apa? Mama Loren. Seperti Mama Loren itu bisa melakukan terawangan dan sebagainya. Itu karena apa? Ada berita yang, tapi beritanya itu sepotong-sepotong. Satu benar, 99 kaziban, bohong. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, tiga hal ini merupakan bencana yang luar biasa. Nanti kalau kita prediksi lagi bencana yang akan menimpa kaum muslimin itu apa? Dalam hadis yang lain disebutkan ketika Rasulullah itu mengumpulkan para muhajirin, kemudian ditakukan ini adrokani alaikum, aku takut kamu akan ditimpa ya dengan 5 bencana ini. Jadi kalau kemudian yang 3 tadi dipitati lagi, itu ada 5 di dalam hadis yang lain. Yang pertama apa? Lam tadhar fi qaumin qatun fakhisah fi qaumin qatun wa yu'linu biha illa fasafihi mutta'un wal auja'il ladzi lam takun madad fi aslafihim alladzina mazau. Yang pertama adalah lam tadhar, tidak akan terang-terangan, fahisatan, yaitu kekejian dan kemaksiatan yang merajalela di mana-mana, ila fasafihi mutta'un wal auja, kecuali Allah akan ya memberikan cobaan pada kaum tadi dengan apa? Ta'un apa? Wabah. Wal auja itu apa? Kesakitan. Lam takun madad fi aslafihim, yang tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Alladzina mazau, dan itu akan kemudian akan terjadi kepada
kaum muslimin. Karena apa? Mereka kemudian tidak beramar ma'ruf dan nahyu anil munkar, dan kemudian kemaksiatan dibiarkan merajalela. Dalam hadis lain dikatakan, untuk memperkuat hadis ini, ya, idza dhaharatil ma'asi, ya, fi kaumin, apabila kemudian diperlihatkan di dalam kaum itu banyak melakukan kemaksiatan, ya, ketika kemaksiatan sudah dilakukan terang-terangan tanpa jeda, tanpa rasa takut, tanpa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, illa amahumullahu ayyab asa iqaban min indihi, maka sungguh Allah akan menurunkan azab itu dari sisinya. Sehingga Bunda Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa yasna'u ulaika an unasu salihun, wahai Rasulullah, terus bagaimana nasib orang-orang yang soleh di dalamnya? Kan di dalam kaum itu kan mesti ada orang yang soleh kan, ahli ibadah, berakhlak mulia, orang yang baik, orang yang kemudian mempunyai pembawaan yang hanif, lurus dan sebagainya, mesti ada di dalam umat ini. Terus bagaimana unasun solihun ya Rasulullah? Bagaimana nasibnya umat yang soleh tadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan wa asobahum kama yusiban nas. Mereka pun akan diazab yang pertama kali, sebelum kemudian mereka itu diazab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yasiruna ila maghfirati min rabbikum waridwan. Tapi kemudian Allah ketika membangkitkan pada hari kiamat, maka mereka itu akan diberikan maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia mereka didisiknya dulu. Ingat ya, waktu tsunami di Aceh 2004 ya. Itu kemudian kan hampir seluruh yang muslim, yang lurus, ya, kemudian yang berbuat maksiat semua diringkesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada seorang akhwat yang meninggal itu kan jilbabnya masih utuh semua. Volunteer kita ketika kemudian datang ke sana itu ada yang di dalam mobil itu meninggal dalam keadaan bajunya itu sudah hilang semua. Mana di dalam mobil. Ada yang kemudian terbawa gelombang ketika ditemukan mayatnya dalam keadaan utuh dan masih jilbabnya itu tidak copot sama sekali. Itu yang masih ada. Jadi Allah itu sumayasiruna ila maghfiratin min rabbikum waridwan. Allah masih memberikan pada orang tadi yaitu maghfirah dan ya ridwan. Ridwan itu apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yardha lakum salasan. Allah itu ridho pada jenengan pada 3 hal saja. Selama jenengan masih melakukan 3 hal ini, insya Allah jenengan masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Yaitu adalah innallaha yardha lakum salasan. Allah itu ridho pada jenengan 3 hal. Yang pertama adalah anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jenengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini adalah ya hakullah 'alal ibad, yaitu hak Allah atas hamba. Sebagaimana ketika kemudian Rasulullah bertanya pada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdallah, sebutan kunyahnya Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdullah, ya, ma hakullahu 'alal ibad, apa hak Allah pada hamba? Maka beliau mengatakan anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah atas hamba. Dan kalau jenengan melakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu orang krisis malah menyembah selain Allah. Ya, coba bayangkan ketika malam Syuro kemarin rebutan di belakangnya Kiai Slamet. Ketika Kiai Slametnya itu neletong, maka mereka rebutan untuk ngalap berkas. Ngalap berkah itu loh. Siapa yang dapat teletongnya Kiai Slamet itu dia akan mendapat pengelarisan, ya, kemudian mendapatkan pengadepan, mendapatkan kekuatan. Itu teletong. Jangan tahu ya Kiai Slamet. Kebubule itu loh. Dulu itu Surakarta Hadiningrat itu kebakaran. Lah kebetulan dulu itu ya Kasunanan itu mendapatkan hadiah kebo bule itu dari Thailand.
Semua istananya terbakar, ternyata yang nggak terbakar itu kemudian kandangnya, kebo. Karena selamat sendiri, maka kemudian kebunnya itu keturunannya dinamakan Kiai Selamat. Karena ya kemudian selamat dari kebakaran. Kemudian digunakan sebagai cucuk lampah, tahu ya cucuk lampah yang berada di depan itu untuk ya apa itu menjamas pusaka. Jadi pusaka keraton itu dijejer-jejer, kemudian cucuk lampahnya itu kebo Kiai Slamet sebagai penghantar supaya masyarakat ingat dulu ketika kebakaran besar, yaitu kemudian yang selamat ya daripada kebo itu merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri. Tapi niatnya keliru, bukan mensyukuri itu akhirnya. Oh jenenge setan kan ya. Setan kan membolak-balikkan cara berpikir. Ya. Ketika kemudian dibalikkan tadi Kiai Slamet bukan digunakan sebagai pengingat untuk bersyukur, tapi malah kemudian digunakan untuk ngalap berkah. Sama dengan dulu cerita sebelum Kanjeng Nabi lahir, ya itu adalah dua pasangan dari Yaman yang melakukan perzinahan itu di dalam Ka'bah. Ya perzinahan di dalam Ka'bah. Ya, namanya Naila dengan siapa ya? Saya lupa. Ya. Dan ketika kemudian mereka itu ya berzina di situ, langsung Allah murka, dia kemudian berubah menjadi patung. Lah patung itu kemudian diletakkan di sofa dan marwah untuk mengingatkan orang jangan berbuat maksiat di dalam Ka'bah. Itu dua penyihir ini yang mengaku dia itu sakti Mondroguno melakukan hubungan seksual itu di dalam Ka'bah. Ujung-ujungnya dia menjadi batu. Akhirnya kemudian dia diletakkan di sofa dan marwah. Tapi dengan fatola alaihimul zaman berlakulah zaman itu bertahun-tahun berabad-abad orang lupa, maka dua patung ini bukan menjadi peringatan malah disembah, kan repot. Iya pada kan keliru niat mana ya. Sunan Tegalwangi atau Amangkurat I itu kemudian dia membunuh ulama kiri di alun-alun ya Kartosuro itu dengan apa? Dengan menggunakan keris ya yang kemudian diolesi dengan ya, racun upas. Ya racun upas itu disentuhkan saja orang itu sudah mati. Ini apalagi ditusukkan di dalam jantungnya. Ada 6.000 keluarga Giri Kedaton itu karena dianggap memberontak karena dia mempunyai sifat paranoid, bahkan mertuanya pun juga dibunuh ya Amangkurat I. Itu kemudian dikumpulkan semua ya para ulama ya keluarga Giri Kedaton itu dibunuh semua di alun-alun ya Surakarta itu. Tapi kemudian ya guru daripada Trunojoyo itu termasuk yang katut dibunuh. Maka Trunojoyo yang dari Madura itu ngamuk. Akhirnya kemudian dia merobohkan ya, kerajaan daripada Amangkurat I sampai Amangkurat itu kemudian tersingkir. Kemudian menuju ke Tegal, di situ kemudian di tempat yang namanya Tegalwangi dia kemudian meninggal. Maka dia dijuluki dengan Sunan Tegalwangi. Amangkurat I yang kejam. Tapi sekarang malah menjadi tempat ziarah gitu. Mulai di luar Nurul ini. Itu orang yang kejam, orang yang membunuh ulama. Tapi malah sekarang didatangi untuk ngalap. Itu ngalap berkah, ngalap dosa itu. Sama dengan sekarang ya, antara Mina dan Musdalifah itu ada namanya Wadi Muhasir. Wadi Muhasir itu tempat Abraha itu kemudian ya dilempari oleh burung ababil. Ya, ababil itu bukan ABG labil bukan ya. Ababil itu adalah burung yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kerikil neraka kemudian melempari Raja Abraha tadi. Wadi Muhasir itu menjadi tempat yang kemudian menjadi peringatan. Rasulullah kalau kemudian lewat di situ, itu kemudian senantiasa beliau itu menutup ya daripada burdahnya, menundukkan kepala, kemudian untanya dipercepat untuk kemudian berlalu dari Wadi Muhasir. Ini biasanya ditemui jamaah haji yang tanazul itu yang misah sendiri itu ya. Biasanya dari Mina ke Musdalifah mereka jalan pasti melewati Wadi Muhasir. Tapi sekarang Wadi Muhasir malah menjadi perluasan daripada Mina.
Kira-kira itu di luar nurul apa enggak? Ya, sama dengan Madain Saleh yang dulu merupakan kotanya orang Samud, dihajar habis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab. Ya, sehingga akhirnya kemudian Rasulullah kalau lewat situ itu pasti akan menunduk, menutupi kepalanya dengan budak dan mempercepat untanya. Takut nanti terkena azabnya tadi. Karena itu tempat yang dilaknat oleh Allah. Tapi sekarang malah dijadikan glamping, kafe, resto, destinasi wisata dan sebagainya. Itu Madain Saleh. Coba dengan googling Madain Saleh, klik itu, ya pemandangannya luar biasa, menjadi tempat wisatawan. Jadi ma'asyiral muslimin, kadang-kadang kalau orang itu kemudian ya istilahnya pengen ya mereka itu mulia, mereka mengikuti sunnah Rasul. Ada seorang tabi'in, dia itu sukanya mencari hadis. Pada suatu saat dia kemudian melewati sungai Dajlah dan dia hanya mempunyai 1 dirham untuk sangu supaya kemudian dia bisa mencari hadis, mencari ilmu. Cuma 1 hadis dia itu dengan 1 dirham saja. 1 dirham sama dengan 1 gram perak. Kalau sekarang diuangkan ya antara 60 sampai 100 ribu lah. Ya tidak banyak. Kalau 1 dinar itu bisa 4,6 gram emas, bisa jutaan lebih. Tapi kalau ini ya beliau itu cuma 1 dirham saja. Nah, suatu saat ketika beliau itu naik perahu, ya, beliau ketika kemudian menyusuri perahu tadi, tiba-tiba di tepi sungai itu ada orang yang wahing, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Kedengaran oleh dia, maka dia minta tukang perahu tadi untuk balik lagi di tepi sungai. Orang tadi tidak mau, ini sudah jalan di tengah mau balik lagi. Wes Pak, nek jenengan mboten purun tak kei 1 dirham tadi. Duit dikekne kabeh. Dan setelah itu kemudian ya tukang perahu karena melihat duit akhirnya mau dia balik. Akhirnya dia balik ke tepi sungai tadi. Untuk apa? Ternyata orang tadi cuma membalas doanya orang tadi. Ketika orang tadi kebres, alhamdulillah, dia dekat dengan orang di tepi sungai, dia mengatakan yarhamukallah. Baru kemudian orang tadi menjawab yahdikumullah wa yuhlih balakum. Itu hanya untuk memperjuangkan sunnah Rasulullah dengan 1 dirham yang hanya di dalam kantongnya, itu kemudian dia korbankan hanya untuk jawab daripada alhamdulillah. Kira-kira orang sekarang ada yang begitu apa enggak untuk membela sunnah Rasul? Ya, yo gebres kono dhewe kan gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian zaman Rasulullah gebres sampai direwangi, menghabiskan duitnya itu untuk membaliknya kapal tadi. Untuk apa? Supaya kemudian dia bisa menjawab, ya kamu Allah. Supaya Allah memberikan rahmat pada kamu. Supaya apa? Dia kemudian diberikan doa, yahdikumullah wa yuslih balakum. Supaya kemudian dia didoakan supaya mendapatkan hidayah, wa yuslih balakum, dan akan diperbaiki seluruh urusan. Ya ini ma'asyiral muslimin, ini adalah gambaran daripada orang yang senantiasa hidupnya barokah, bahkan hanya untuk memperjuangkan satu sunnah saja dia mengorbankan harta satunya. Karena itu ma'asyiral muslimin, itulah hidup yang barokah, itu berarti jauh dari bencana. Orang yang mendapatkan pemimpin yang lemah lembut itu adalah merupakan anugerah, terjauh dari bencana. Orang yang tetap memegang tauhid wa yardha lakum salasan tadi anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian yang kedua diridhoi apa? Yaitu adalah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan kamu tidak ya terpecah belah. Kemudian yang ketiga, ya yardhalakum salasan, Allah ridho pada kamu adalah munassahah liwulatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin muslim. Supaya apa? Mereka lemah lembut kepada rakyat. Fasadur ra'iyah bil muluk, rusaknya rakyat itu karena pemimpinnya. Kaifa yakunu yuwala alaikum, bagaimana keadaan masyarakat yang luar juga lebih parah lagi. Kaifa yakunu yuwala alaikum, kata Ali bin Abi Thalib. Maka kalau kamu ingin merubahnya, ya dirubah dari bawah. Caranya bagaimana? Kita harus kemudian bisa menebarkan kebaikan, nasrul hidayah, nasrul fikrah, nasrul khairat,
menyebarkan hidayah, menebarkan kebaikan, dan kemudian menebarkan kegembiraan kepada kaum muslim. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin. Ya ternyata waktunya juga tidak cukup, sudah masuk waktu isya yang moga-moga senantiasa barokah ya ilmu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa aqum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.